Silakan. Kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa apa? Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kevin yang sudah membantu Ibu memberi doa sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik. Semangat ya? Sehat? Sehat. Harus tetap semangat sampai pembelajaran berakhir ya. Baik. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, coba lihat kiri kanan kalian di bawah meja ada apa sampah? Kalau misalnya ada, tolong diambil dan dibuang ke kotak sampah ya nak. Ada? Tidak? Oke, bersih ya. Jadi tadi piket ya. Nah, kita harus menjaga kebersihan. Mengapa? Karena sebagian Dari iman. iman. Terus kalau seandainya kelas kita bersih, lingkungan bersih, tentu kita akan konsentrasi Belajar. ya. Jadi pembelajaran itu dapat masuk langsung ke otak kita ya. Karena apa? Keadaan kita itu tenang, lingkungan kita bersih ya, nyaman. Baiklah, Ibu periksa dulu kehadirannya lah ya. Kayaknya ada teman kalian yang tidak masuk nih. Siapa yang tidak masuk nak? Yona. Yona izin. Selesai sakit. Elsa sakit. Yona Septia. Septia. Septia Seli. Alfa. Alfa. Aries. Aries. Alfa. Alfa. Siapa nak? Jagat. Alfa. Ada lagi? Baik. Ada itu aja? Itu aja ya. Semoga yang sakit bisa cepat sehat ya. Terus yang apa insya Allah di pertemuan berikutnya bisa hadir. Baiklah anak ibu, kita bertemu lagi di mata pelajaran ekonomi. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita yang selanjutnya, itu ibu mau bertanya dulu. Nanti cita-cita kalian apa? Kalian bersekolah ingin bekerja kan? Ya. Nah, coba Yuda, apa contohnya nanti cita-citanya? TNI. Iya, bagus ya. Jadi harus mulai dilatih dari sekarang ya, dari fisik ya, pendidikan, nilai ya. Jadi harus dipersiapkan dari sekarang. Siapa lagi? Reni. Reni apa cita-citanya nanti? Dokter. Nah, dokter itu adalah pengabdi masyarakat ya. Jadi harus benar-benar bersekolah tinggi, harus benar-benar tekun dalam belajar supaya dapat memberikan cita-cita menjadi seorang dokter. Ada lagi? Ibu yakin semua di kelas ini punya cita-cita, ya kan? Ya. Karena apa? Kalau kita punya cita-cita, kita pasti gigih dalam bersekolah. Nah, contohnya kalian ini ya, pagi-pagi masuk, rajin, ya kan, bikin tugas. Nah, itu semua pasti punya masa depan, pasti ingin menggapai cita-cita setinggi-tingginya, ya kan? Baik. Nah, untuk materi kita pada hari ini itu adalah seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, coba kalian pikirkan, dokter, tentara, guru, itu apa itu? Kira-kira apa? Betul, tenaga kerja. Pinter Kevin ya. Nah, itulah sekarang kita akan membahas materi tentang ketenaga kerjaan. Nah, biar kalian lebih paham, Ibu tampilkan video pendidikan ya, video pembelajaran. Kalian tolong simak. Besok ada tugas ya? Gimana sih? Tergantung sih Kak. Kalau usia lo udah masuk usia produktif nih, kamu bisa kerja. Emang umur berapa Kak? 15 tahun. Setahu aku ya, usia produktif itu dimulai dari umur 15 tahun
kamu bukan termasuk angkatan kerja. Kalau kamu udah lulus nanti, kamu bisa kerja kok. Dengan prefer daripada bikin kerja nih senang-senang dulu. Iya deh, tapi gue masih bingung. Angkatan kerja itu apa sih, Dek? Jadi, angkatan kerja itu golongan penduduk baik perempuan maupun laki-laki yang usianya sudah produktif, baik yang sudah punya kerja ataupun yang sedang mencari pekerjaan. Gitu Kak. Ibu gue juga termasuk kerja ya. Emang ibu kerja apa? Ibu gue jadi gimana tadi? Ya, begitu juga udah. Jadi ada 3 golongan yang bukan angkatan kerja. Pertama nih, baik tenaga tadi usianya di bawah usia produktif. Yang kedua, IRT atau ibu rumah tangga. Nah, yang ketiga, golongan pensiun kayak kakek, nenek. Usianya kan udah di atas usia produktif tuh 64 tahun. Gitu. Tapi ibu gue juga kerja di bidang nih. Gimana sih, Pak? Pengurus rumah tangga itu kan yang udah tugas itu loh. Udah deh, sekarang gue jelasin ya. IRT bukan angkatan kerja, tapi kalau bidan dia tenaga kerja terdidik. Nah, kalau tenaga kerja terlatih tapi tak terdidik itu kayak montir, sopir dan ojek. Tapi kalau tidak terlatih dan tidak terdidik itu kayak tukang sapu jalanan. Nah, itulah macam-macam tenaga kerja. Paham, Pak? Oh, Baik. Nah, ada kalian saksikan kan video pembelajaran? Baik. Nah, dari video yang telah kalian simak tadi, kira-kira apa yang kalian tangkap? Apa yang kalian tangkap? Ayo, apa yang kalian tangkap? IRT, angkatan kerja kan? Bukan, ya. Terus pelajar, angkatan kerja kan? Bukan. Ya. Nah, jadi yang bukan golongan angkatan kerja apa itu? IRT, pelajar, dan satu lagi adalah pensiunan, ya. Nah, yang golongan angkatan kerja apa? Dokter, Guru, ya. Orang yang sedang bekerja ya, semua orang yang sedang bekerja itu adalah angkatan kerja, ya. Termasuk orang yang menganggur, yang sedang mencari kerja. Nah, sebenarnya dia mau bekerja, dia udah produktivitas untuk bekerja, tetapi dia belum dapat kerjaan, ya. Nah, itu adalah dua golongan dari angkatan kerja. Baik, biar kalian lebih paham lagi, ibu tampilkan PPT ya. Ibu tampilkan PPT dan ibu akan jelaskan satu persatu. Ini adalah pembelajaran kita hari ini ya. Dalam mata pelajaran ekonomi, yaitu materinya adalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi oleh ibu sendiri ya, Vera Anggreni Esol. Selanjutnya, nah apa itu tenaga kerja? Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik yang memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Ya, itu adalah definisi dari tenaga kerja menurut undang-undang. Selanjutnya, ketenaga kerjaan. Definisi ketenaga kerjaan menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Ingat ya nak? Sebelum. Nah, sebelum itu maksudnya hal-hal, segala sesuatu yang harus dipersiapkan untuk kita melamar pekerjaan. Misalnya, kalau kayak tentara tadi kan, mau tinggi badan, ya nak ya? Apalagi? Harus posturnya harus bagus, sehat, ya, tidak buta warna, kayak gitu ya. Nah, itu adalah hal-hal yang dilakukan sebelum masa kerja. Nah, terus selama masa kerja, kalau selama masa kerja dia ada cuti hamil kalau untuk perempuan, ya kan, cuti tahunan. Nah, itu adalah hal-hal dalam masa dia bekerja. Nah, selama dia bekerja. Dan sesudah masa kerja, kalau sesudah masa kerja dia mau paripurna, otomatis apa? Dapat gaji pensiun. Nah, itu adalah suatu masalah ketenaga kerjaan juga ya. Jadi, ketenaga
Selanjutnya, angkatan kerja. Nah, angkatan kerja tadi ya. Jadi angkatan kerja itu disebut usia produktif. Produktif untuk bekerja, udah dianggap mampu untuk bekerja ya. Jadi umurnya di atas 15 tahun sampai 64 tahun ya. Yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, dan mereka yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan ya. Nah, itu adalah angkatan kerja. Nah, untuk angkatan kerja tadi saya menjelaskan tadi bagaimana ya, penduduk yang bekerja ya, baik itu guru ya, supir, tentara ya, dokter, itu adalah semuanya adalah penduduk yang bekerja. Dan pengangguran. Pengangguran itu orang yang sedang tidak bekerja ya. Jadi dia udah masuk produktif, umurnya dari 15 tahun, dari 15 tahun di bawah 65 tahun, tapi dia tidak bekerja ya, itu pengangguran namanya. Tapi dia bukan nggak mau bekerja, cuma dia tidak dapat pekerjaan ya. Terus yang ketiga, mencari pekerjaan, mencari kerja. Jadi orang yang mencari kerja itu juga adalah angkatan kerja yang produktif ya, karena umurnya masih 15 sampai 65 tahun. Cuma dia udah keliling mencari pekerjaan, cuma kerjaannya tidak dapat, tidak ada yang menerima ya. Bukan angkatan kerja, nah udah dijelaskan tadi, terbagi jadi 3, ibu rumah tangga, jelas ya, pelajar seperti kalian, terus pensiunan ya. Udah dijelaskan tadi. Oke, nah ini peta konsepnya, peta konsep jenis-jenis tenaga kerja. Nah, kalau di buku itu cuma ada 2 jenis tenaga kerja ya, tapi di sini ibu cari buku yang relevan sehingga dimasukkan ke sini. Jadi jenis-jenis tenaga kerja terbagi menjadi 4. Kita bahas satu-satu ya. Nah, kita bahas satu dari pembagian 4 tadi, 4 jenis tenaga kerja. Yang pertama berdasarkan kemampuan. Nah, berdasarkan kemampuan, tenaga kerja terdidik. Nah, tenaga kerja terdidik ini memerlukan keahlian atau kemampuan pada suatu bidang melalui sekolah atau pendidikan, misalnya dokter, pengacara, guru, akuntan, arsitek, dan dosen. Jadi kalau terdidik, kan pendidikan ya, kata lainnya pendidikan. Jadi kalau kita ingin bekerja, misalnya menjadi guru, menjadi dokter, itu ada sekolahnya. Nah, kita ingin bekerja menjadi dokter, kita harus menempuh dulu pendidikan kedokteran. Nah, makanya di sini disebut dengan tenaga kerja terdidik. Jadi harus melalui pendidikan, ya. Jadi kita mau jadi dokter, tapi kita tidak ke sekolah, nggak mungkin ya nak? Nah, gitu ya. Nah, terus tenaga kerja terlatih. Nah, tenaga kerja terlatih ini tidak harus menempuh pendidikan. Nah, cuma dia harus giat berlatih, ya. Harus giat berlatih. Jadi harus berlatih, ya. Nah, jadi berlatih ini tidak harus memang ada tempat latihan itu namanya BLK, Balai Latihan Kerja. Dia bukan sekolah ya. Nah, tapi walaupun istilahnya tidak harus masuk BLK, kita berlatih sendiri bisa juga. Misalnya kayak Samila nih, ya, bintang jahit. Karena apa? Kakaknya, ibunya pintar jahit, ya. Nah, kayak gitu. Jadi dengan latihan dia bisa mengembangkan kemampuannya. Terus tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, kalau ini gimana nih nak? Tidak terdidik dan tidak terlatih. Jadi hanya mengandalkan tenaga, ya. Nak sekolah tidak biaya, misalnya kan, atau dia malas sekolah, ya kan. Nah, terus tidak terlatih, ya. Dia tidak mau belajar, misalnya kan. Jadi yang diandalkan cuma tenaga, ya. Jadi contohnya adalah tukang sapu. betul, tukang sapu, buruh angkut, ya. Pokoknya suruh-suruh lah, bantu rumah tangga, ya. Itu. Terus jenis tenaga kerja berdasarkan status pekerjaan. Nah, berdasarkan status pekerjaan, pekerjaan lepas atau freelance. Jadi pekerjaan lepas ini, freelance, dia tidak terikat. Freelance itu maksudnya dia tidak terikat dalam suatu pekerjaan. Jadi kalau dia pengen bekerja, dia bekerja. Kalau dia tidak mau, ya tidak. Atau ini ada orang yang mau memakai jasanya, dia bekerja. Tapi kalau tidak, udah nganggur dia, begitu ya. Freelance. Terus pekerja kontrak. Nah, kalau pekerja kontrak ini adalah pekerja yang pekerja dengan pemberi kerja itu ada perjanjian secara tertulis, ya, memakai surat perjanjian. Nah, jadi di sana tercantum berapa lama dia bekerja, misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nanti kalau udah habis masa kerjanya dia udah nggak kerja lagi, ya. Atau misalnya dia mau menambah jamnya, istilahnya untuk memperpanjang kontraknya, itu harus bikin kontrak baru, ya. Terus pekerja tetap. Nah, kalau pekerja tetap itu tidak ada batasan waktu. Mungkin bisa sampai dia pensiun bekerja di perusahaan atau tempat bekerja. Ibu yakin kalian paham? Terus jenis-jenis tenaga
Itu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Kalau tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang di pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produksi. Oke, yang terakhir, jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan sifat kerjanya. Tenaga kerja rohania, ya. Jadi tenaga kerja rohania adalah tenaga kerja yang tidak memakai fisik, dia mengandalkan otak. Jadi ide dan pikiran atau istilahnya gagasannya itu sangat diperlukan. Nah, itu adalah tenaga kerja rohaniawan. Contohnya konsultan. Terus tenaga kerja jasmania. Tenaga kerja jasmania itu tenaga kerja yang menggunakan fisik, ya. Nah, kalau ini udah tahu kalian. Jadi mengandalkan fisik saja, ya. Banyak contohnya buruh angkut, kuli, ya. Pokoknya yang semuanya mengandalkan fisik. Baik. Ya, Ibu kira dari penjelasan Ibu ada yang kurang paham nggak dari penjelasan Ibu tadi? Tidak? Yakin paham semua? Baik, kalau yakin Ibu mau lihat batas anak membuat kalian, Ibu berikan tugas kelompok ya. Baik. Silakan bentuk kelompoknya ya. Ngerjakan di rumah, tapi ininya udah diadaptasi. Didiskusikan ya. Jangan lupa bikin nama kelompoknya, ketuanya juga ya. Ini kelompok satu ini. Kelompok 1, 2, 3.
akan mempresentasikan tugas dari kelompok kami. Berdasarkan gambar di atas, coba kalian kelompokkan mana yang angkatan kerja dan mana yang bukan angkatan kerja dan berikan alasannya. A. Pensiunan bukan angkatan kerja, alasan karena umurnya sudah melebihi 64 tahun. Pengangguran angkatan kerja, alasan adalah orang yang tidak mempunyai pekerja atau orang yang sedang mencari pekerjaan. C. Pelajar bukan angkatan kerja, karena mereka masih dalam masa pembelajaran. D. Ibu rumah tangga bukan angkatan kerja, karena dia di dalam rumah hanya mengurus anak dan memasak. E. Angkatan kerja karena umurnya melebihi 15 tahun dan belum melebihi 64 tahun. Baik, iya. Itu adalah jawaban dari diskusi kelompok nomor 1 ya. Iya. Bagaimana kira-kira teman yang lain? Jawabannya betul atau salah? Betul. Ya, betul. Jadi kalau pensiunan itu bukan angkatan kerja, ya. Kalau pengangguran, angkatan kerja. Kalau pekerja, angkatan kerja. Kalau pelajar, bukan angkatan kerja. Kalau ibu rumah tangga, bukan angkatan kerja. Baik. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan ingin berdiri, Nak. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Sebutkan contoh angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Ya, boleh kan? Sebutkan. Sebutkan contoh angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Ya. Kita tampung dulu ya pertanyaannya. Ya. Kelompok 3. Silakan berdiri. Baiklah, saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Berikan contoh tenaga kerja terdidik. Baik. Ya. Berikan contoh tenaga kerja terdidik. Iya. Bagus pertanyaannya ya. Silakan untuk kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan berdiri. Nak. Baiklah, saya akan menjawabkan pertanyaan dari kelompok 2. Sebutkan contoh angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Contoh angkatan kerja adalah pengangguran dan pekerja. Contoh bukan angkatan kerja adalah pensiun dan pelajar dan ibu rumah tangga. Iya. Bagaimana? Betul. Betul ya? Paham ya, Nak? Paham. Nah, jadi kalau yang bukan angkatan kerja itu seperti pensiunan, ya, ibu rumah tangga dan pelajar, ya. Tapi yang angkatan kerja itu orang yang bekerja dan orang yang sedang mencari pekerjaan, ya. Yang untuk nomor kelompok 3. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Berikan contoh tenaga kerja terdidik. Contohnya adalah dokter, guru, dan dosen. Baik. Paham ya, Nak? Nah, jadi tenaga kerja terdidik itu adalah tenaga kerja yang harus melalui pendidikan terlebih dahulu, ya, sebelum dia melakukan pekerjaannya. Contohnya dokter, ya, arsitek, dosen, ya. Jadi tidak mungkin seorang dokter bisa menjadi dokter tanpa kuliah kedokteran, ya, tanpa menempuh pendidikan. Jelas ya, kelompok 3? Baik. Sekarang kita persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya, hasil diskusinya. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dilihat dari tabel di atas, penduduk Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar nomor 4 di dunia. Berdasarkan hal tersebut, apakah jumlah penduduk yang besar menjadi masalah atau menjadi sumber modal? Jawabannya, tingginya kepadatan penduduk ini menyebabkan masalah-masalah sosial seperti pengangguran, kemacetan, kemiskinan, rendahnya pelayanan kesehatan, meningkatnya angkatan kriminalitas, pemukiman kumuh, lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat, tanah pertanian semakin berkurang karena digunakan untuk pemukiman penduduk, serta kekurangan pangan sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan jumlah lahan untuk memproduksi pangan. Jumlah penduduk yang besar menjadi modal pentingnya untuk mendorong kemajuan bangsa, sehingga pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi suatu hal yang wajib dilakukan oleh pemerintah dalam beberapa tahun ke depan. Kalau kita lihat, negara maju ini memiliki banyak penduduk sebagai modal pembangunan adalah
dengan jumlah penduduk yang besar, jika diimbang dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dapat menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini dapat terjadi karena salah satu dasar pembangunan nasional adalah pembangunan ekonomi dan manusia. Dalam hal ini adalah tenaga kerja sebagai penggerak roda kemajuan perekonomian suatu negara. Ya, terima kasih ya pada kelompok 2, silakan duduk. Bagaimana dengan kelompok lain ada yang menanggapi? Ya, kelompok 2 ada yang menanggapi? Silakan. Ya, berdiri nak. Ya. Saya dari kelompok 1 yang bertanya, apakah yang dimaksud tenaga kerja yang berkualitas? Baik, ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan tenaga kerja yang berkualitas? Iya. Dengarkan ya kelompok 2. Tenaga kerja yang berkualitas merupakan tenaga kerja yang memiliki kemampuan tinggi, serta memiliki perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, teliti, cermat, kreatif, responsif, dan proaktif. Iya. Untuk selalu meningkatkan wawasan dan kemampuannya. Iya. Bagus ya. Nah, itu adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian kepada kelompok 2 ya. Jadi bisa ditambahkan ya. Jadi jawabannya udah benar tapi ditambahkan sedikit. Kalau ditanyakan kepadatan penduduk itu adalah sumber modal ataukah permasalahan bagi sebuah negara ya. Jadi kalau ditanyakan sama teman kalian tadi apa permasalahan ya? Karena kepadatan penduduk. Nah, kepadatan penduduk ini kalau seandainya berkualitas, memiliki pendidikan yang tinggi, dia akan menjadikan sumber modal, ya, menjadi sumber modal dari sebuah negara. Kenapa? Dia akan membentuk tenaga kerja yang berkualitas, yang akan membangun negaranya. Tapi kalau seandainya tenaga kerja tersebut tidak berkualitas, ya, dia akan menjadi permasalahan yang polemik, ya, dalam sebuah negara, seperti kemiskinan, ya, pengangguran di mana-mana, ya. Terus tenaga kerja itu yang tidak merata, istilahnya ada kepadatan penduduk yang di sini banyak penduduknya yang tidak dapat pekerjaan, ya, yang di sini malah tenaga kerjanya sulit mencari pekerjaan, ya. Jadi permasalahan-permasalahan itu akan timbul, ya, apabila kepadatan penduduk tidak diimbangi dengan tenaga kerja yang berkualitas dan tidak memiliki pendidikan yang baik serta tidak memiliki pengalaman pekerjaan, ya, ya. Baik, terus yang soal nomor yang ditanyakan oleh kelompok 2, apa yang dimaksud dengan tenaga kerja yang berkualitas ya? Nah, bagus tadi sudah dijawab dari teman kalian tadi ya, bahwasanya tenaga kerja yang berkualitas itu adalah tenaga kerja yang memenuhi kriteria yang diinginkan oleh sebuah perusahaan atau si pencari kerja. Apa itu? Nah, apa saja? Misalnya pendidikan yang tinggi sesuai dengan klasifikasi, ya, terus sudah berpengalaman bekerja, ya, sudah memiliki pelatihan-pelatihan dan sertifikat pelatihan, ya. Jadi orang-orang seperti ini adalah yang berkualitas, ya, disiplin pada diri sendiri, ya, patuh terhadap peraturan yang diterapkan di dalam sebuah perusahaan. Nah, jadi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang disebut dengan tenaga kerja yang berkualitas. Paham ya anak untuk soal nomor 2? Paham. Baik, kita lanjut ke diskusi kelompok nomor 3 ya. Silakan. Silakan. Baik. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Berdasarkan gambar-gambar di atas, coba kalian analisis pengelompokan ke dalam jenis-jenis tenaga kerja. Tenaga kerja terdiri ditunjukkan oleh gambar A, D, dan E. A-nya apa itu? Arsitektur. Iya. Iya. Nah, ya. Terus? D, guru. Iya. Dan E adalah dokter. Iya. Mungkin pendidik ya, Nak, ya? Ya. Iya. Tenaga kerja terlatih ditunjukkan oleh gambar C, tukang bengkel. Iya. F, tukang jahit. Heeh. Dan I, sopir truk. Iya. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih ditunjukkan oleh nomor B, tukang
G. Tukang batu ya. Tukang batu ya. Tukang batu. Ah, H. Tukang sapu jalan. iya. Nah, bagus ya. Silakan duduk kembali. Nah, jadi itu adalah pembagian tenaga kerja ya, berdasarkan kemampuan. Jadi berdasarkan kemampuan tadi berapa? Tiga. Apa itu tenaga kerja? Terdidik, terlatih, tidak terdidik, dan tidak terlatih ya. Jadi teman kalian sudah mengelompokkan ya, berdasarkan dari gambar yang sudah diberikan itu jenis-jenis dari tenaga kerja yang terdidik, tidak terdidik, dan tidak terdidik dan tidak terlatih ya. Seperti yang terdidik, dokter, arsitek, ya, guru, ya. Kalau yang terlatih, tukang jahit, supir, ya, tukang ojek, ya. Nah, kalau yang tidak terdidik dan tidak terlatih, tukang sapu jalan, apalagi guru angkut, ya. Nah, jadi itu semua udah dijelaskan dengan teman kalian tadi. Oke, untuk kelompok lain ada yang menanggapi, silakan dari jawaban kelompok 3. Silakan. Baik, kalau tidak ada kita selesai ya, selesai sampai di sini ya. Kita sudah diskusi kelompok kita. Baik, sebelum Ibu tutup, kira-kira kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini apa? Iya. Apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ayo. Siapa yang menyimpulkan? Iya, silakan. Kesimpulan pembelajaran. Iya. Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Salah satu komponen penggerak ekonomi yang paling berpengaruh pada suatu negara adalah tenaga kerja. Tenaga kerja ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam proses produksi suatu barang jasa untuk menggerakkan perekonomian. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan ketika peluang kerja tersedia bagi para pencari kerja. Tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja atau aktif mencari kerja, yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum kerja, atau sedang mencari kerja. Ya. Silakan lagi, ada yang mau menyimpulkan? Ya, silakan. Tenaga kerja dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Dilihat berdasarkan hubungan dengan produk, tenaga kerja seperti ini dapat dikelompokkan menjadi 2. 1. Tenaga kerja langsung. Tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produksi. 2. Tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi. Tenaga kerja dilihat berdasarkan kemampuan dan kualitas pekerja. Tenaga kerja seperti ini dapat dikelompokkan menjadi 2. 1. Tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja ini memperoleh kemampuannya dalam satu bidang dengan cara menempuh pendidikan. Contoh, dokter, arsitek. 2. Tenaga kerja terampil atau terlatih. Tenaga kerja ini adalah tenaga kerja yang membutuhkan keterampilan keahlian di bidang tertentu dengan melalui pelatihan dan pengalaman kerja. Contoh, sopir, bus, musisi. 3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil atau tidak terlatih, bekerja kasar. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil, bekerja hanya mengandalkan tenaga saja, tanpa ada keunggulan lain. Contoh, kuli bangunan. Ya, terima kasih ya Febri. Jadi kalian sudah pandai menyimpulkan pembelajaran kita kali ini. Semuanya telah kalian catat dalam buku catatan. Semoga tidak lupa lagi. Tapi untuk lebih mendalami lagi, Ibu telah memberikan tugas individu ya. Nah, tugas individunya sudah Ibu bagikan. Tolong kerjakan di rumah. Nanti minggu depan pas pembelajaran ekonomi tolong dikumpulkan dengan ketua kelas ya. Nanti ketua kelasnya nanti mengumpulkan ke Ibu. Ya, baik anak-anak, pembelajaran kita minggu besok itu masalah ketenaga kerjaan, ya, masalah tenaga kerjaan termasuk pengangguran. Jadi Ibu mengharapkan ya kalian di rumah tolong baca buku yang relevan mengenai masalah tenaga kerjaan ya, baik itu dari YouTube ya, dari internet, sehingga minggu besok setelah kita mulai belajar lagi ya, pas pertemuan dengan Ibu kita udah paham, kalian udah mengetahui, oh minimal masalah tenaga kerja itu apa saja gitu ya. Jadi kita tinggal
tinggal menekankan kembali dan lebih memahami lagi ya untuk minggu depan. Jadi Ibu mengharapkan sekali pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Minggu besok kita bertemu lagi di pembahasan masalah ketenagakerjaan. Kita beri aplaus meriah untuk diri kita sendiri yang telah